Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Jenrito Indatu. Di sini saya akan mempresentasikan operasi teknik metalurgi. Operasi teknik metalurgi adalah serangkaian proses fisik dan kimia untuk mengekstraksi logam dari bijinya, memurnikannya, dan mengubahnya menjadi produk bermanfaat dengan sifat yang diinginkan, mencangkup pengolahan mineral atau pemisahan fisik, pirometalurgi atau suhu tinggi seperti peleburan, dan hidrometalurgi atau larutan air, serta perlakuan lanjut seperti panduan dan perlakuan panas. Untuk meningkatkan kualitas material ini melibatkan penghancuran, pemisahan, peleburan, pemurnian, dan modifikasi material untuk berbagai industri, dari baja hingga elektronik. Selanjutnya, metalurgi adalah bidang ilmu yang menggunakan prinsip-prinsip keilmuan fisika, matematika, dan kimia, serta proses keteknikan untuk menjelaskan secara terperinci dan mendalam mengenai fenomena-fenomena proses pengolahan mineral atau termasuk pengolahan batu bara, proses ekstraksi logam dan pembuatan panduan, hubungan perilaku sifat mekanik logam dan dengan strukturnya, fenomena-fenomena proses penguatan logam, serta fenomena-fenomena kegagalan dan degradasi logam. Selanjutnya, pengolahan bahan galian. Dalam dunia operasi teknik metalurgi, pengolahan bahan galian merupakan tahap awal yang menjembatani kegiatan pertambangan dengan metalurgi ekstraktif, bertujuan menyiapkan biji agar logamnya dapat diekstraksi secara efisien. Peran dan tahapan utama: preparasi biji atau commission dan sizing, pengecilan ukuran biji dan mengelompokkannya agar mineral berharga terliberasi. Konsentrasi, memisahkan mineral berharga dari gangue untuk meningkatkan kadar, atau gravitasi flotasi magnetik. Dewatering, mengurangi air pada konsentrat sebelum proses lanjut. Umpan metalurgi, konsentrat menjadi bahan baku pirometalurgi, hidrometalurgi, dan elektrometalurgi. Intinya, pengolahan bahan galian menentukan efisiensi, biaya, dan keberhasilan proses metalurgi berikutnya, karena kualitas konsentrat sangat mempengaruhi hasil ekstraksi logam. Selanjutnya, pirometalurgi. Pirometalurgi adalah proses pengolahan dan pemurnian logam dari bijinya dengan menggunakan suhu tinggi. Proses ini bertujuan untuk memisahkan logam dari unsur pengotor melalui reaksi kimia yang terjadi saat pemanasan seperti oksidasi dan reduksi. Proses pirometalurgi adalah metode ekstraksi dan pemurnian logam menggunakan panas suhu tinggi 500 sampai 2000 derajat Celcius untuk mengubah biji menjadi logam murni melalui reaksi kimia pada kondisi ekstrim, melibatkan tahap seperti pengeringan, kalsinasi, pemanggangan, dan peleburan di dalam tungku, seringkali dengan bantuan reduktor seperti karbon untuk menghilangkan oksigen dari oksidasi logam, menghasilkan logam cair, terak atau slag, dan gas. Proses ini efisien untuk logam berat tetapi berdampak lingkungan tinggi karena emisi gas beracun seperti SO2. Hidrometalurgi. Hidrometalurgi adalah cabang ilmu metalurgi yang mempelajari proses ekstraksi dan pemurnian logam dari biji atau bahan tambang dengan menggunakan larutan cair atau air melalui reaksi kimia. Proses hidrometalurgi adalah metode ekstraksi logam dari biji menggunakan larutan kimia berair pada suhu relatif rendah. Berbeda dengan pirometalurgi yang memakai panas tinggi, melibatkan tahap utama seperti pelindian, leaching untuk melarutkan logam, pemekatan atau concentrasi larutan, dan pemulihan atau recovery logam murni melewat elektrolisis atau prepitasi. Efektif untuk biji kadar rendah
dan menghasilkan produk kemurnian tinggi. Yang terakhir, kesimpulan presentasi. Pengolahan bahan galian merupakan tahap awal dalam proses metalurgi yang bertujuan memisahkan mineral berharga dari pengotornya agar siap diolah lebih lanjut. Proses ini dilanjutkan dengan pirometalurgi yang menggunakan suhu tinggi untuk mengekstraksi logam dari biji berkadar tinggi, serta hidrometalurgi yang memanfaatkan larutan kimia untuk mengolah biji berkadar rendah secara lebih efisien dan ramah lingkungan. Ketiga, proses ini saling berkaitan dan berperan penting dalam menghasilkan logam secara optimal, ekonomis, dan berkelanjutan. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.